Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Selawat dan salam semoga tercurah pada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bagi itu. Baik, pemirsa sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini insyaallah kita akan mengkaji kembali kitab Bulughul Maram yang sebenarnya ini untuk rekan-rekan muda namun barangkali yang umum juga ikut menyimak kajian pada kesempatan malam hari ini, baik yang menyaksikan lewat channel Romeso TV ataupun dari rekan-rekan aktivis yang lainnya, dan juga yang menyaksikan lewat Zoom Khobar Islam Academy. Kita kembali mengkaji Bulughul Maram, kitab nikah. Yang kita bahas ini tentang nikah sesudah berzina. Artinya di sini kita akan bahas orang yang berzina itu akan mendapatkan yang semisalnya. Ya, orang yang berzina itu akan dapat yang semisalnya. Nah, kita lihat hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihu zani al-majludu illa mislahu. La yankihu zani al-majludu illa mislahu. Seorang laki-laki pezina yang terbukti perbuatan zinanya sampai dia dikenakan hukuman cambuk, dia hanya menikah dengan yang semisalnya saja. Tidaklah dia menikah kecuali dengan semisalnya saja. Artinya dia menikah dengan yang semisalnya, yang setipe dengannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ketika hadis ini riwayat Ahmad, juga Abu Daud. Abu Daud menyebut dalam kitab nikah pada bab tentang firman Allah Ta'ala, az-zani la yankihu illa zaniyatan. Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan perempuan pezina. Dan juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Kalau Imam Ibnu Hajar katakan di sini riwayat Ahmad, Abu Daud, perawinya siqah. Al-Hakim katakan, ya, dalam perkataan Al-Hakim disebut sanadnya itu sahih. Imam Dhahabi mendiamkan hadis ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Amr bin Shu'aib. Dan hadisnya hasan. Perawi yang lainnya siqah, termasuk perawi Syaikhain, termasuk perawi Bukhari dan Muslim. Nah, kalau kita lihat di sini tadi disebut az-zani al-majlud. Ini hadis 34 ya. Az-zani al-majlud. Yang dimaksud di sini adalah
orang yang berzina al-majlud alladzi dhahara amruhu hatta julida. Dia berzina, dicambuk, itu maksudnya dia terbukti melakukan perzinaan hingga ia dikenakan hukuman cambuk. Kemudian dikatakan illa mislahu, dia tidaklah menikah kecuali yang semisalnya saja. Apa yang dimaksud semisal sini? Yaitu azaniyatul majludatu adatun. Biasanya dia akan menikah dengan pezina juga. Ya, dia biasa menikah dengan yang semisalnya pula. Nah, di sini jadi dalil seseorang diharamkan menikah dengan orang yang telah berbuat zina. Ini baik laki-laki ya. Laki-laki itu dilarang menikah dengan orang yang telah berbuat zina. Begitu pula diharamkan seorang wanita dinikahi juga oleh pezina, laki-laki pezina. Jadi kalau dia di sini dikatakan diharamkan, berarti nikahnya ini bermasalah. Dan di sini kata Syekh Abdullah Fauzan, wallahu a'lam, ili anna zaniyata tadur. Karena perempuan pezina itu memudaratkan pasangannya. Ya, memudaratkan pasangannya. Dan jadinya punya rasa malu yang besar. Dan juga dia dalam kegalauan yang sangat. Akhirnya kalau ada anak dari hasil hubungan zina tadi, kalau ini sudah bersuami, dia dapati anak yang bukan anaknya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, "Wa man tazawwaja ghaira taibatin faqad radiya an tazniyah." Idh lam yumkinuhu man'aha min dhalik. Fa'ina kaidan nisa'i azim. Ingat, siapa yang menikahi ada wanita yang berzina terus tidak bertobat, maka dia sejatinya telah ridho pada perbuatan zina tersebut. Karena dia tidak mencegah hal itu. Padahal ingat, menikah dengan wanita yang rusak seperti ini, ingat, fa inna kaidan nisa'i azim. Tipu daya wanita itu berat sekali. Godaannya itu berat sekali. Dan tadi pendapat yang disebut tadi di awal, itu kalau diharamkannya wanita pezina menikah atau laki-laki pezina itu menikah, ini pendapat dari Qatadah dan juga Imam Ahmad, juga pendapat Ishaq, pendapat Abu Ubaid, dan dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga As-San'ani. Syekh Abdul Aziz bin Baz juga berpendapat demikian. Ibnu Taimiyah mengatakan, "Fa ma nikahu zaniyah faqad takallama fihi al-fuqaha min ashabi Ahmad wa ghairihim. Wa fi asarun 'ani salafi wa in kana al-fuqaha'u qad tanaza'u fihi wa laysa ma'a min man abahahu ma ya'tamidu 'alaihi." Adapun nikah yang menikahi wanita pezina, ini para ulama membahas hal ini dan juga termasuk Imam Ahmad dan murid-muridnya. Juga ada asar dari salaf membicarakan hal ini. Para ulama intinya berdebat
Namun tidak ada di sini yang membolehkan nikah dari seperti zina tadi. Yang jelas tadi perkataan Qatadah punya alasan yang kuat. Para ulama yang lainnya juga tidak membolehkan seperti itu. Para ulama juga berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ketiga, "Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrik." Laki-laki pezina tidaklah menikah kecuali dengan wanita pezina atau perempuan musyrik. Sedangkan wanita pezina tidaklah menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Nah, kebanyakan ulama, jumhur, itu dari kalangan imam, dari kalangan mayoritas di sini, ada situ Abu Hanifah, Imam Syafi'i. Ya, ini punya pendapat yang berbeda seperti yang disebutkan tadi. Masih bolehnya nikah laki-laki pezina dan perempuan pezina. Imam Malik sendiri itu memakruhkannya. Karena mereka itu menyatakan yaitu tentang masalah mahram yang dulu pernah kita bahas tentang mahram di surat An-Nisa ayat 22 sampai 24 kan disebutkan dalam ayat 24 ketika kita telah selesai membahas mahramnya. Kemudian disinggung tentang wahilalakum ma wara'a dzalikum. Dihalalkan bagimu selain itu. Berarti kalau di situ disebut ada wanita pezina dan laki-laki pezina masih boleh untuk dinikahi. Sedangkan ayat yang katakan azani la yankihu illa zaniyatan, laki-laki pezina tidaklah menikahi kecuali wanita pezina, maka yang dimaksudkan di sini adalah hubungan intim. Namun bukan yang dimaksudkan adalah akad. Dan kalau kita lihat ayat tersebut, ya, kata ulama tadi ya, jumhur, ayat tersebut menunjukkan jeleknya keadaan laki-laki pezina maupun perempuan pezina. Maka laki-laki pezina ini tidak bisa menikahi afifah, wanita yang benar-benar menjaga kehormatan dirinya. Dia cuma bisa itu menikahi ya yang semisal dengannya atau yang musyrik. Nah, ini berarti kesimpulannya terjadi perselisihan. Bolehkah menikahi wanita pezina atau laki-laki pezina? Ada sebagian ulama yang mengatakan haram, dan ada sebagian lagi yang tadi kami sebut pendapatnya yang terakhir, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, sedangkan Imam Malik itu memakruhkannya. Ya, jadi Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i membolehkan ya, menikahi wanita pezina, yaitu laki-laki maupun perempuan. Yang membolehkan pezina itu dinikahi baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ini intinya terjadi perselisihan. Maka nanti perselisihan ini beralih ke, ini sering ditanyakan gimana menikahi wanita yang hamil di luar nikah dan seterusnya. Kalau memilih pendapat jumhur seperti pendapat Imam Abu Hanifah, Syafi'i, atau makruhnya pendapat Imam Malik tadi, maka berarti menikahi wanita yang hamil di luar nikah itu sah. Dan ini sudah pernah kita bahas di channel Romaisa TV. Silakan lihat di pembahasan perjodohan. Waktu Sabtu Night kita bahas tentang hamil di luar nikah. Nah, saya balik dengan hadis tadi. Intinya, perbaikilah diri. Jangan sampai dapat yang setipe. Kita berbuat salah, kita dapat wanita yang salah juga. Kita berbuat dosa besar, dapat yang setipe dengan kita berbuat dosa besar juga. Kita berzina, akhirnya mendapati juga yang sama-sama berzina. Tugas kita adalah bertobat pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan jodoh yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Ada waktu sekitar 30 menit lebih untuk tanya jawab. Silakan dari Zoom terlebih dahulu. Kami persilakan.
Ya, monggo Zoom. Silakan. Baik, Ustaz, silakan dari akun yang bernama Fulana. Ya. Silakan Ibu. Dari chat dahulu, Ustaz. Ya, monggo. Ustaz, jika ada laki-laki yang mengajak ta'aruf, Ana lihat di CV-nya tertera jika ia Salafi dan lainnya. Namun Ustaz, favoritnya bukan Salafi. Bagaimana ya Ustaz, mohon sarannya. Ya, bisa tahu klaimnya dia tadi dari guru ngajinya atau apa yang dia pelajari. Jadi timbang-timbang kalau mau melanjutkan hubungan dengan dia. Wallahu a'lam. Yang satu lagi lewat chat dulu. Naam, yang kedua adalah Fulana memiliki orang tua, hir, dan mendewasa. Adakah batasan khusus bagi sang anak perempuan kepada ayah biologis tentang persoalan nasab dan harta? Pembahasannya saya sudah anggap berakhir. Nanti lihat lagi di pembahasan hamil di luar nikah di channel Romaiso TV. Cek itu, pelajari lagi biar saya tidak ulang-ulang jawabannya. Intinya masih boleh dari sisi tadi ya, dari pendapat jumhur. Karena gini, pendapat jumhur ini masih boleh laki-laki yang menzinai itu tanggung jawab. Tetap itu dosa besar, tapi dia tanggung jawab dikarenakan yang berzina tadi tidak perlu diurus lama-lama. Karena mani yang keluar pun mani yang hina, bukan mani layaknya yang punya hubungan halal itu berhubungan. Wallahu a'lam. Ya. Ada yang langsung? Silakan. Dari Zoom silakan. Silakan Ibu dengan akun nama Fulana. Silakan Ibu dengan akun nama Fulana. Jika tidak ada dengan akun nama Papua, silakan. Jika tidak ada dengan Fulana NS, silakan Ibu. Ibu Fulana tidak. Bagaimana Ustadz, bagi yang raise hand belum ada jawaban tapi ada yang chat. Ya, chat dulu ya, silakan. Dari chat, Ustadz, saya seorang istri yang sudah pisah ranjang tetapi suami belum mentalak saya dan tidak mau menceraikan saya. Bagaimana ya Ustadz, sedangkan saya tidak mencintai suami saya lagi? Kalau memang ada alasan kuat untuk gugat cerai, bisa gugat cerai. Nanti ngurus hal ini di pengadilan agama. Namun kalau masih bisa disatukan, saran saya tetap disatukan. Itu lebih baik. Al-istimrar aula minal ibtida. Lanjut itu lebih baik daripada memulai dari awal lagi. Jadi bisa timbang-timbang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada lagi lewat chat? Ada Ustaz, tapi ini Ibu Fulana, silakan Kak. Ibu Fulana? Iya. Iya. Oh. Siapa nih? Silakan Ibu Fulana. Ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Baik Ustadz, ini izin bertanya. Ustadz, Ana pernah dengar ceramah tentang anak hasil zina, bahwa dia bernasab pada ibunya, berarti ketika akan menikah pada saat akad yang disebut adalah binti ibunya. Nah, namun itu kan tidak lazim ya Ustadz kalau di masyarakat itu, dan orang-orang pasti akan bertanya. Nah, pertanyaan saya Ustadz, yang pertama, apakah ini tidak termasuk mengumbar aib orang tuanya gitu? Atau bolehkah misal dia tidak menyebut nama orang tuanya, atau seperti apa Ustadz solusinya?
Sudah pernah dengar video saya hamil di luar nikah? Belum, Ustadz. Nah itu. Sebenarnya sudah ada jawaban dari itu di pertemuan minggu lalu, malam minggu lalu itu. Nanti coba lihat dalil-dalil detail saya. Saya cuma kalau terangkan dalil detailnya saya nggak bisa lagi. Waktu sempit, dalil lengkapnya ada di video tersebut. Yang jelas begini. Saya lebih memilih pendapat kalau bapak biologis nikah dengan ibu yang dia itu sampai hamil, kemudian nikah dengan itu, maka bapak biologis tidak ditentang oleh laki-laki lain karena cuma dia saja mau tanggung jawab, maka nikahnya sah. Adapun hadis yang katakan al-waladu lil firash wal akhiru al-hajaru, anak itu jadi disandarkan kepada pemilik ranjang. Anak itu disandarkan kepada pemilik ranjang. Wal akhiru, dan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Hadis ini berlaku jika ada seorang suami terus istrinya itu selingkuh dengan laki-laki lain. Akhirnya berdebat. Maka hasil debatnya itu laki-laki yang punya ranjang itu yang menang, yaitu suaminya. Yang berzina tidak dapat apa-apa. Jadi kasusnya berbeda gitu. Jadi kalau ditanyakan sah. Oh berarti suaminya masih tetap ayah biologisnya. Dan itulah yang dipraktekkan di negeri kita dan juga di kantor urusan agama. Mau disuruh nikah ulang pun gak akan dinikahkan ulang oleh kantor urusan agama. Ya, nanti sekali lagi dengar, nanti ada yang berikutnya tanya seperti ini lagi, please nanti dengar video saya ulang hubungan tadi ya, hamil di luar nikah ya. Saya tidak setuju dengan zina, tetapi masalah menikahnya beda lagi. Satu lagi Ustadz, apakah misal ketika yang anak zinanya adalah perempuan, apakah dia harus memberitahu kepada calon suaminya tentang statusnya dia? Tidak urgen. Sepertinya tidak urgen. Dan kalau nanti pas saat akad nikah disebut fulana bin fulan, jadi sebut nama bapak biologisnya, tetap sah akad nikahnya. Oh, baik Ustaz. Apalagi dinikahkan oleh KUA. Oh iya. Soalnya kalau dengar ceramah-ceramah itu katanya tidak. Saya tidak setuju. Saya juga punya dalil, ada pendapat dari Ibnu Utsaimin, ada Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qudamah. Ulama-ulama besar semua tuh. Bisa cari juga tulisannya di rumaiso.com. Ya, baik, terima kasih. Jazakallahu khair Ustaz. Baik. Ada yang dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung juga ada Resen, monggo. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan itu Ya, silakan. Saya mau nanya Ustadz, misalnya gini kan, kalau ini lagi akad nih, tapi nggak disebutkan nama ayahnya, soalnya dia hasil anak di luar nikah. Dia jadi walinya tuh yang menikahkan tuh menyebutkan dengan binti Abdullah gitu, boleh ya Ustadz ya? Sudah terjawab dengan pertanyaan sebelumnya sama? Iya, maksudnya nggak disebutkan nama ayahnya Ustadz. Kenapa tidak disebut? Alasan apa tidak disebut? Karena alasannya waktu itu kan Ustadz katanya, tadi sudah saya jawab, bapak biologisnya boleh disandarkan, itu tidak masalah. Sehingga bisa tetap disebut binti fulan, bapak biologisnya. Sah. Dan nggak bisa aturan ini diubah-ubah di KUA ya. Saya yakin KUA tidak akan ubah itu. Ya. KUA tidak akan ubah nama tersebut. Tetap akan dipanggil nama bapaknya. Nama bapaknya A gitu, dipanggil A gitu bapaknya. Nggak bisa KUA ganti Abdullah, itu kan ini urusan di KUA.
Bagaimana dia mau ubah nama kalau di kantor urusan agama, sedangkan surat-surat itu lengkap sekali di situ. Siapa bapaknya, ini siapa gitu. Masalah silam dulu beda lagi ya. Saya nggak bahas yang dulu, saya bahas masalah nasab dia gitu. Apalagi yang ditulis di akte, ditulis sah, dan juga pencatatan nikah orang tuanya dulu juga sah gitu. Secara kantor urusan agama. Wallahu a'lam. Baik, saya beralih dulu ke YouTube. Bisa nggak ya videonya dikirim ke grup WA yang nggak live-nya? Soalnya YouTube menyedot kuota jadi nggak bisa banyak-banyak menyimak. Gini, Anda di YouTube itu tahu ada orang yang ya nonton video 2 jam, lihat orang bengong saja, cuma dia lihat di kamera 2 jam. Kamu nonton itu. Lihat kuotanya habis untuk apa coba? Nonton orang yang gak ada kerjaan. Itu ada yang mau nonton 2 jam itu. Dan saya yakin ini yang nanya, dia buka YouTube bukan hanya untuk kajian saja, dia buka untuk lihat yang lain-lain juga. Dia lihat YouTuber lain. Mau ada sedikit gitu loh. Kalau YouTuber lain kamu bisa habiskan 2 jam, 3 jam kuota habis. Masa untuk dengar kajian, ya, untuk siapkan kuota internet 1 jam 15 menit lah saya kasih itu coba. Dengan pagi lah, taruhlah 2,5 jam lah, masa nggak bisa? Sedangkan dia itu rela nonton, dia putar bulak-balik nanti replay yang mana lagi, dia play yang subscribe, dia video dari channel ini, dari channel itu, dia putar berulang kali. Allah akan nuntut kamu itu. Rela untuk nonton itu berjam-jam, kuota habis untuk itu, untuk kajian saja nggak mau itu relakan uang untuk itu. Sehingga modal dikit gitu kalau ngaji. Jangan cuma pakai modal pengen paket-paket murah. Justru kalau orang makin berkorban, pengorbanannya makin besar, ya, tentu saja hasilnya makin besar dong. Kamu modal mau sedikit terus mau ilmu banyak, itu ulama salaf yang ngajarkan dari mana seperti itu? Pengen modal sedikit, ilmu setinggi langit. Yang anak-anak YouTuber ini nggak ada modal itu kalau ngaji. Maaf saya agak ngegas ini karena setiap kali saya ngaji online itu kayak begini. Kalau minta buku, saya ngajar dengan buku, minta PDF-nya. Padahal buku tersebut itu tidak ada PDF-nya karena memang si penulis nggak kasih PDF, suruh beli buku. Masih tanya PDF, kok nggak modal cuma buku di bawah 20.000 saja. Taruhlah mau kirim jadi 25.000 deh. Itu saya nggak mau beli buku, maunya PDF. Padahal PDF itu kalau HP hilang, PDF hilang. Kalau itu kebusa itu, kehapus isinya, hilang itu PDF, ilmumu hilang itu gara-gara itu. Bawa modal dikit. Kok nggak ada pengorbanan gitu. Ya, apa-apa mau video ringan, apa-apa mau kirim ke ini, ya, saya paling ini sekali dengan anak-anak zaman sekarang ini. Padahal dia ya, sebelum nonton kajian ini nonton itu berjam-jam, sebelumnya mungkin dia main game 1 jam 2 jam, kuota juga habis untuk nggak ada manfaat itu. Mau diganti itu tinggalkan, ganti dengan kajian. Ya, ganti dengan kajian dong, adil. Ya kan cuma modal dengkul aja kalau mau belajar. Modal itu kata Imam Syafi'i apa? Lan tanalal ilma illa bisittatin. Sombika tafsiliha bibayan. Saya akan beritahukan kepadamu modal-modal nih. Ini kalau kamu mau belajar. Zaka'un wa hirsun wa ijtihadun wa bulghatun wa suhbatu ustadzin wa tulu zamanin. Ya, zaka'un itu dia cerdas. Ya, harus pakai kecerdasan. Wajtihadun dia sungguh-sungguh. Di situ juga disebut bulghatun, modal.
Ulama-ulama dulu juga pakai modal itu. Gak ada mau gratis-gratisan tuh gak ada. Cuma zaman ini aja nih, anak-anak milenial aja ini. Ya, Allahu a'lam. Ya, tolong perbaiki diri, jangan komentari videonya, jangan komentari paketnya. Dirimu perbaiki, hemat untuk hal yang manfaat. Sehingga dapat ilmu juga yang jadi ada pengorbanan gitu. Coba aja kalau kamu dengan gratis-gratis dengan pengorbanan yang luar biasa, coba beda hasilnya. Terus ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada ikhwan yang sudah lama hijrah namun belajar agama otodidak melalui YouTube tanpa punya guru, apakah boleh diterima? Yang jelas belum utuh dia dapat tetap belajar dengan guru, kecuali masa pandemi kayak gini ya. Tapi kalau majelis bisa didatangi, datangi itu. Karena kalau di saat live kayak begini, tidak dia bisa lihat teman, dia tidak bisa melihat guru secara langsung tingkah lakunya bagaimana. Dia juga tidak bisa bertemu dengan orang-orang yang soleh. Dia juga tadi tidak ada pengorbanan. Ya. Juga kadang belajarnya nggak serius, ya sudah taruh HP, dengar gitu aja, taruh. Bisa jadi dia nanti main yang lainnya, terus nyimak lagi gitu. Atau akhirnya dia ganti channel, dengar yang lainnya lagi, nggak fokus. Maka kalau bisa hadiri majelis ilmu, kalau sudah ada kesempatan hadiri majelis ilmu, hadiri majelis ilmu. Datangi guru secara langsung. Ya. Wallahu a'lam. Terus satu lagi, ada telepon langsung silakan. Ya ada? Katoy. Kalau misalnya punya ponakan dari hasil zina, apakah anak ini, ya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Anak Aji dari Jakarta Timur, Ustaz. Ya, mau tanya apa? Mau sedikit cerita boleh, Ustaz? Jangan panjang-panjang, nanti kamu diprotes jamaah sini. Simpel, itu udah poin, nggak boleh cerita panjang. Iya, gini Ustaz. Ini ada seorang perempuan, dia berzina sama seorang laki-laki tapi Nasrani. Lalu laki-laki tersebut datang kepada orang tua perempuan itu, dan dia mengaku mau menganut agama Islam. Nah, setelah dia syahadat, dibawa ke sebuah masjid syahadat, lalu dia ngomong agama Islam, tapi beberapa waktu setelah itu dia hilang, kabur, dan meninggalkan perempuan beserta keluarganya. Nah, anak tersebut akhirnya perempuan itu hamil, lalu akhirnya anak tersebut sampai lahir, dan ketika lahir aktenya itu dinisbatkan sama ibunya. Nah, pertanyaannya, nanti ketika dia dewasa, ketika dinikahkan, gimana ya Ustaz? Nanti urusan di KUA ada wali hakim. Oh, ada wali hakim berarti? Iya. Oh gitu, jadi tidak dinisbatkan sama bapaknya? Tidak. Bapaknya kan nggak ada, dia nggak ngaku kan, bapaknya kabur. Iya, kabur. Iya. Karena itu ya, tadi Nasrani terus dia kabur. Itulah pelajaran pentingnya. Kalau perempuan, bu, jangan tergiur dengan rayuan laki-laki yang beda keyakinan. Iya, betul. Gitu. Maaf Ustaz, apakah boleh itu nanti walinya kakak kandungnya, boleh tidak Ustaz? Tanya di KUA. Oh, tanya di bawah. Oh Iya. iya, oke Ustaz. Oh iya Ustaz. KUA nanti akan pilih itu. Urutannya itu KUA, ayah, terus kakek, ayah kalau tidak ada kakek, kakek kalau tidak ada saudara, saudara kalau tidak ada keponakan, keponakan kalau tidak ada paman, paman kalau tidak ada sepupu. Oh iya Ustaz. Gitu, semua dari jalur laki-laki, ya. Jelas Ustaz. Iya. Sebab biasa hal Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menghilangkan dan melupakan perasaan yang sudah melekat lama, dan bagaimana saya harus bertobat dari zina hati dan pikiran? Sibukkan diri, kalau ini zina hati dan pikiran, sibukkan diri, terus
isi dengan hal yang manfaat, thalabul ilmi juga, belajar agama dengan baik juga dia sibukkan. Bagaimana hukumnya melamar pekerjaan selagi masih berstatus pegawai namun tidak ada ikatan kontrak? Kalau tidak ada masalah dengan kepegawaian tadi, masalah dia jadi pegawai, maka dia cari pekerjaan lain juga dibolehkan. Wallahu a'lam. Seorang yang suka menonton video yang terlarang atau suka nonton film yang tidak manfaat dan suka bermain game karena jodoh itu cerminan dari diri. Apa dapat jodoh juga seperti itu? Ya tidak jauh-jauh. Ya kalau dia orang yang konsen dalam ilmu agama, ya dapat juga yang akhwat yang juga seperti itu. Kemudian kalau dia itu laki-laki yang ya malas-malasan, ya juga dapat tipe yang sama. Tidak akan jauh-jauh. Kalau dapat yang ini ya keberuntungan dia itu. Wallahu a'lam. Baik, ada telepon, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana? Fulana di Banjarnegara, Ustaz. Ji, monggo. Begini, seperti tema. Iya. Jadi begini, ada seorang istri yang meminta cerai kepada suaminya karena alasan yang syar'i. Apa alasannya? Nah, misalnya suaminya itu tidak beribadah, tidak menjalankan kewajibannya, dan yang lain-lain. Iya. Si istri ini, Terus? si istri ini sudah resmi berpisah. Si istri yang mengajukan pisah. Iya, terus? Dari dulu itu sudah pernah mentalak, mungkin sampai gak kehitung ya Ustaz. Iya, terus? Apakah bisa rujuk lagi dengan akad baru atau harus menikah dengan yang lain? Talaknya sudah berapa kali? Gak terhitung. Ucapannya nggak terhitung. Ya. Ya sudah, berarti sudah dianggap lebih dari talak 3 dong. Oh, berarti udah tidak bisa untuk rujuk kembali gitu ya Ustaz? Bisa kalau si perempuan nikah dengan laki-laki lain secara wajar baru balik ke suaminya yang dulu. Oh, gitu. Iya. Baik. Terima kasih Ustaz. Iya. Jazakallahu khair. Oh iya kum. Itulah pelajaran penting. Makanya hati-hati ucapkan talak. Wahai para laki-laki. Kemarin sudah kita ingatkan. Masalah talak bukan masalah sepele. Belajar dong. Makanya kita kan tema kita itu belajar nikah dari nol. Yang belum tahu masalah-masalah kayak gini. Ini sebelum nikah itu pelajari. Biar besok kalau nikah tidak terjerumus pada kesalahan. Jangan nanti kalau sudah nikah, sudah talak baru nanya, Ustaz, ini sah atau tidak? Baru dia menyesal. Baik, saya balik ke Zoom lagi, silahkan. Dari Zoom, monggo. Silakan yang angkat tangan, akun Fulana. Silakan Bu. Jika tidak ada akun Papua, silakan. Ya, Ya, silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, dari Pakri, Manokwari. Iya, silahkan, Papua. Ya. Gini Pak Ustadz, ada apa, saya nggak tahu pakai ini hadis atau ungkapan yang mengatakan bahwa dosa zina itu akan karmanya juga akan ada turun-temurun gitu. Iya, dosa zina itu jadi utang. Jadi utang gitu ya. Jadi kalau Perkataan ulama itu, bukan hadis. Jadi itu benar berarti akan ada seperti itu. Iya, kenyataannya seperti itu. Kalau dia berzina, bisa jadi anaknya berzina, bisa jadi istrinya berzina, dan yang lainnya sekitar dia berzina. Layaknya utang gitu, nanti ditebus dengan yang lain. Dan itu perkataannya sekaligus orang itu ingat kalau zina, dampak jeleknya bukan dirinya saja, juga untuk orang lain. Maka jangan coba-coba berzina. Gitu ya. Baik. Ada lagi? Cukup. Silakan Bapak Sigit Altara. Apa tadi yang Papua tadi? Ya, putus ya. Gimana? Enggak kedengaran suaranya.
Nggak jelas. Coba beralih dulu. Nah, memperkenalkan sinyalnya. Jadi Iya. Bapak Sigit Arumtara, silakan Bapak Sigit Arumtara. Bapak Sigit Arumtara dengan nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Mohon penjelasan Ustaz tentang eh, gugatan rekonvensi. Adakah di dalam syariat Islam yang mengatur tentang itu? Apa tadi? Gugatan rekonvensi. Apa itu? Jadi pihak istri meminta ganti rugi, semacam ganti rugi kita ketika dia ditalak. Katanya di dalam kompilasi hukum Islam itu ada gugatan rekonvensi. Coba tanya di pengadilan agama, saya belum memahami itu ya. Baru tahu, saya baru dengar gitu, saya belum pelajari. Keterurusan agama lebih paham kalau masalah-masalah kayak begini. Wallahualam, saya belum pelajari. Maksud Anda, apakah di dalam syariat Islam itu diatur tentang? Saya belum tahu. Saya belum tahu. Baru dengar aja ini. Nah, ya, tak. Ya, kalau saya sudah bahas talak lengkap, baru dengar istilah itu. Saya belum tahu, mungkin saya kurang, saya pelajari lagi. Baik. Sekarang tak? Oh iya, baik, satu lagi dari Zoom, monggo. silakan dengan nama Afif. Dengan nama Afif, silakan. Dengan Ibu Maisyita Parman, silakan. Naam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Mas Sita. Ya, Ustaz, jadi kalau misalnya dia zina perbuatan berhubungan badan pun nanti keturunannya juga gitu ya Ustaz? Bisa jadi. Tapi kalau dia taubat bisa jadi tidak dilanjutkan oleh keturunannya. Oh, berarti intinya tobat ya Ustaz? Taubatan nasuha. Oh. Nah, Ustaz, jazakallah khair Ustaz. Iya, baik, satu lagi dari Zoom, silakan. Pertanyaannya adalah, jika saat menikah tidak mengadakan seserahan, diperbolehkan atau tidak? Ini tolong manut tradisi, karena ini tradisi ya. Dan tradisi ini tidak dilarang gitu, seserahan tadi. Dia bawa apa ketika lamaran atau ketika akad nikah gitu. Tidak masalah. Ya, tidak ada dalil yang menyebutkan ini juga terlarang. Karena maka hukum asalnya boleh sebagaimana tradisi yang berlaku. Baik, satu lagi chat, silakan. Ustadz, apakah lelaki pezina yang sudah tobat tetap dapat jodoh wanita pezina? Kalau sudah tobat, mudah-mudahan dia dapat wanita yang baik, yang bukan wanita pezina lagi. Tergantung tobatnya tulus atau tidak. Baik, saya baca dari YouTube dulu. Ustadz, kalau wanita pezina yang sudah bertobat dan hijrah, apakah hadis yang dibahas tadi masih berlaku? Tidak ya, kalau sudah bertobat dan tobatnya tobatan nasuha. Ustadz, berusahakah jika seorang perempuan berkeinginan menjadi ibu rumah tangga padahal memiliki gelar akademik tinggi, berdosa dikarenakan tidak bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat selama kuliah? Tidak. Ya, tidak seperti itu. Ilmunya tidak mesti diamalkan ya, namun mungkin jalan berpikirnya dia pakai ya. Dan mungkin dia jadi ibu rumah tangga yang bisa bawa pemikiran dia. Misalnya dia S1 lah ya, terus dia belajar ilmu manajemen, terus dia pakai untuk manajemen rumah tangga, manajemen keuangannya gitu ya, boleh. Dan itu bisa dilakukan. Disinilah Pak Ustadz, jika wanita bersuami yang berzina, maka anaknya milik si pemilik ranjang atau suaminya. Ya, itu kalau sudah bersuami ya. Baik. Ustadz, kalau saya milih kajian online daripada ngaji di tempat yang dekat rumah tapi nggak sunnah, gimana Ustadz? Ya, itu alasan ya, tapi maksudnya bisa jadikan alasan ya. Tapi kalau ada majelis dekat rumah yang lurus, yang bisa ngajarkan agama dengan baik, ya hadir majelis tersebut.
Apakah anak hasil zina sebelum menikah tapi ibunya menikah dengan bapak biologisnya, apakah anak ini mendapatkan hak waris atas harta orang tuanya? Kalau dinikahkan KUA maka anaknya bisa mendapatkan hak waris. Sekali lagi, tolong nanti dengarkan video saya di channel Rumeso TV ini tentang hamil di luar nikah. Terus, jika wanita bersuami berzina, maka anaknya milik si pemilik ranjang, yaitu suaminya. Ya betul. Apakah ini maksudnya nasabnya si anak tersebut kepada suaminya dan bukan kepada bapak biologisnya? Iya. Dan inilah tanda nasab dari perbuatan zina itu jadi rusak. Karena dia berzina dengan laki-laki lain. Namun laki-laki ini yang seharusnya jadi bapak untuk anak itu tidak boleh. Karena dia bukan pemilik ranjang. Ya. Ada pertanyaan langsung? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya. Iya. Jadi ya tapi terlepas dari temanya ya Ustaz ya, nggak apa-apa kan ya, sedikit curhat juga. Curhatnya nggak boleh panjang-panjang, to the point. Iya. Iya. Jadi ada seorang ikhwan yang emang niat untuk menikahi saya. Cuman kendala itu di sebenarnya saya punya kakak wanita juga, kakak pertama, dan dia belum menikah. Dan dia memang sebenarnya udah lama wanti-wanti ke saya, maksudnya jadi saya 3 bersaudara. Jadi yang kakak yang kedua itu udah nikah duluan, melangkahi yang pertama. Nah jadi yang kakak pertama saya ini bilang ke saya untuk jangan, maksudnya kalau bisa dia duluan gitu yang nikah gitu kan. Nah saya bingung gitu loh Ustaz, jadinya gimana gitu, apa yang harus saya lakuin. Maksudnya sedangkan si cowok itu sebenarnya udah niat serius banget sama saya, cuman emang belum nazar, belum sempat ke rumah juga gitu kan. Dan saya juga sempat udah bilang gitu ke ikhwan ini bahwa memang kakak saya udah istilahnya memperingati saya untuk kalaupun mau menikah nunggu kakak saya dulu gitu, untuk menikah dulu gitu. Ya. Itu gimana Ustaz? Lobby ke orang tua saja. Bilang saya sudah kebelet nikah, nggak tahan lagi, gitu aja. Jadi maksudnya mendingan omongin langsung ke orang tua. Iya, nggak usah dengar kakak dulu. Kalau orang tua izinkan ya sudah, alhamdulillah. Tinggal minta izin pada kakak, sudah dilangkahi lagi. Gitu. Kalau misalkan memang kakak tetap nggak ngizinin untuk dilangkahin, Kakak nggak punya wewenang di sini ya. Iya, kakak punya wewenang apa? Enggak kan? cuman dia ngerasanya Iya, siapa suruh dia telat nikah, kenapa? Bisa jadi faktor dia sendiri gitu loh. Dia mungkin sibuk dengan karirnya, sampai adiknya lebih duluan nikah. Kan salah dia. Kenapa sampai adik yang di bawahnya sudah mau dapat jodoh juga, akhirnya jadi korban juga cuma gara-gara kesalahan dia gitu loh. Adapun kalau tradisi melangkai kayak begini itu nggak boleh, nggak benar. Tradisi nggak benar itu. Nggak masalah. Ustaz, ada satu pertanyaan lagi. Iya. Jadi sebenarnya seorang ikhwan ini duda Ustaz, Hmm. kayak saya. Nah dia pernah bilang jadi anaknya ini udah sama mantan istrinya kan, dan dia bilang ketika dia memang menikah lagi dia ingin membawa anaknya untuk diurusi sama dia. Dan gimana ya, saya merasanya saya merasa belum siap gitu, walaupun misalkan saya jadi sama dia belum siap untuk jadi ibu gitu loh Ustaz. Maksudnya boleh nggak saya sebenarnya bilang gitu ke dia untuk, maksudnya biarinlah maksudnya anaknya sama mantan istrinya saja gitu, diurusi sama mantan istrinya. Cuman dia pernah bilang dia tetap kekeh memang sebenarnya pengen anaknya itu dibawa lagi sama dia dengan alasan tertentu, saya juga kurang tahu alasannya. Jadi tetap ingin dibesarin gitu loh sama ikhwan ini gitu, sama ayahnya. Apa ini? Orang tua jenengan sudah setuju belum? Kenapa Ustaz? Orang tua sudah setuju apa belum keadaan seperti ini? Belum sih. Kok bisa? Iya, cuman maksudnya tadinya kan pengen ngomong gitu kan ke ikhwannya ini gitu. Cuman karena dia
dia pernah bilang, maksudnya tetap kekeh, walaupun saya maksudnya memang belum diskusi soal ini, cuman dia pernah bilang dia ketika dia nanti menikah lagi, dia pengen anaknya itu yang sekarang dia mantan istrinya itu bawa sama dia dan untuk atau sama dia gitu sampai pernikahan. Enggak, saya nggak mau peduli itu dulu. Masalah anak nanti tunggu dulu lah. Kamu mau nikah dulu nih. Apa alasanmu kamu milih seorang duda? Yang kedua, orang tuamu sudah setuju ataukah belum? Dan apa alasan kuatmu gitu loh? Kalau masalah setuju untuk menikah sama duda ini sebenarnya setuju aja Ustaz. Cuman kalau masalah untuk anak ini memang belum tahu. Iya, saya nggak peduli itu. Orang tuamu sudah setuju apa belum? Setuju? Gak ada masalah apa-apa? Gak ada. Ya sudah kalau begitu. Maksudnya untuk masalah anak ini sih. Ya itu tergantung kamu ya. Mau siap apa enggak ya. Susah. Dan saya merasa gimana ya kayak. Ya risikomu ketika nikahi duda kayak begitu. Kecuali kalau kamu nikahi jomblo-jomblo yang belum pernah nikah gitu loh. Cukup? Ya, cukup. Baik, Allah yabarik fiik. Jazakallahu khair ya Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, saya baca lagi lewat Zoom. Lewat YouTube dulu. Mau tanya Ustaz, poin-poin apa yang perlu kita pelajari tentang masalah talak Ustaz? Apa pembahasan kemarin sudah cukup? Belum. Pembahasannya masih panjang sekali. Saya punya pembahasan di rumaisa.com itu sampai risalah talak itu lebih daripada 10 ya saya bahas ya. Ya risalah talaknya itu lebih daripada 10. Nanti bisa cari dengan kata kunci risalah talak di website rumaisa.com. Qadarullah ini ada gangguan. Ini kalau sudah pulih bisa ini ya. Dicek untuk website tersebut. Wallahu a'lam. Baik. Ada lagi di YouTube. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kajian tentang harta haram fikih muamalah kontemporer di Rumaisa harus ada buku juga Ustaz untuk kajian online-nya. Sebaiknya seperti itu karena kalau cuma dengar saja kasihan gitu. Kalau dan catatannya kan ada poin-poin penting. Saya saja yang punya buku saya tetap nyatat juga gitu loh. Jadi saran saya beli. Ya. Modal lagi seperti tadi saya sebutkan. Ustadz motivasi untuk berhenti lihat girl band K-pop gimana? Jual HP aja. Ya. Ini masalahnya di HP-nya ini dia buka IG, buka YouTube, buka ini yang lainnya akhirnya nonton K-pop terus nih. Nonton opa-opa. Ya, tobat ya. Saran saya tinggalkan itu. Sibukkan dengan hal yang lebih bermanfaat. Iya, waalaikumsalam. Silakan. Ji, monggo. Ini masalah pekerjaan Ustaz. Iya. Jadi ini Ustaz, saya itu kan ngajar jamnya dipotong Ustaz. Awalnya 4 menjadi 3. Kemudian dimasukkan ke dalam laporan aplikasi yang akan masuk ke pusat itu 4. Itu gimana Ustaz? Sah atau enggak Ustaz? Tadi ada 4 terus potong 3 terus dilaporkan 4. Gimana maksudnya? Jadi gimana? Pembelajaran secara real itu kan 3. Kemudian kalau dilaporkan ke pusat 3 itu nggak akan diakui. Jadi pihak operator itu simpatikan namanya Ustadz itu membuat laporan bahwa saya itu ngajarnya 4 jam. Berarti nggak jujur. Iya, dan itu semua sekolah itu dibuat seperti itu Ustadz, karena kan kita jamnya itu dikurang-kurangin oleh kepala sekolah untuk pembelajaran pondok seperti bimba, sorof, tadarus kayak gitu. Berarti kalau ada 1 jam tadi tidak diambil gajinya karena realitanya cuma 3. Iya. Ikut kajian saya yang bertobat dengan harta haram itu kan ada penjelasannya itu. Oh gitu. Iya. Kan gini Ustaz, kan itu untuk pengesahan kita dapat sertifikasi. Iya. Syaratnya itu adalah mengajar beban kerja 24 jam. Iya. 20 itu sudah saya penuhi. Iya. Sampai dengan waktu kurikulum, sampai wali kelas, sampai yang ngajar. Iya. Hanya saja jamnya saya itu 4
Nah itu diambil 1 tapi dilaporkannya 4 tetap gitu. Tapi hak saat kewajiban saya untuk ngajar itu sudah saya laksanakan, Ustaz. Beban kerjanya 24 jam. Kok diambil 1 itu kenapa? Ya untuk itu tadi kegiatan pondok, mapel pondok. Kan mapel pondok itu harusnya nggak diakui di aplikasi Simpatika. Dan karena nggak diakui, maka diambilkan dari mapel-mapel umum yang lainnya seperti kurdis, akidah akhlak. Gitu. Tapi kenyataannya bukan prakteknya 4 tapi 3. Tapi saya beban kerjanya sudah memenuhi syarat, itu 24 jam. Hanya laporan pembelajarannya aja, jamnya yang nggak sesuai. Gimana tuh, Ustaz? Ya masih seperti itu jawaban saya. Tidak dimanfaatin yang 1 jam. Masalah, ya kan Ustaz? Iya. Tapi laporannya itu kalau tetap seperti itu kita dosa nggak Ustaz gurunya? Yang membuat operator. Oh itu enggak, karena bukan bu guru yang buat. Oh, terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya balik lagi ke Zoom kesempatan terakhir, silakan. Nah, Ustadz, dari chat, Ustadz biiznillah sudah berkali-kali proses ta'aruf dan ada proses yang sampai khitbah qadarullah gagal. Apakah ini karena dosa-dosa yang pernah dilakukan di waktu lalu ya Ustadz? Atau karena ikhtiar yang kurang maksimal? Ya bisa jadi dua-duanya. Ada dosa atau dia ikhtiarnya kurang maksimal. Bisa dosa jadi membuat itu jadi terhalang gitu ya, sulit. Atau ya ikhtiar kurang maksimal, bisa jadi juga targetnya terlalu tinggi gitu. Nah coba yang kurang-kurang di sini, yang ada masalah di sini itu diperbaiki. Kalau punya masalah di dosa berarti banyak tobat. Kalau punya masalah di kriteria yang terlalu muluk-muluk ya diturunin gitu. Dan kalau usaha belum maksimal tambah lagi ya. Caranya seperti itu. Wallahu a'lam. Terus Ada lagi dari chat, Ustadz, teman Ana pernah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan sesama jenis serta melampaui batas. Hal ini bagaimana Ustadz? Apakah dia wajib menikah atau bagaimana? Dan apakah ketika kelak dia menikah, ia memberikan mudarat kepada pasangannya atau bagaimana Ustadz? Mohon doanya untuk beliau, semoga Allah ampuni dosanya dan diberi hidayah. Amin. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri dia hidayah. Tinggal ada yang melakukan pendekatan ke dia, jangan dijauhkan ya, mungkin didekati supaya diajak. Soalnya kalau kita jauh atau kita menjelekkan dia terus, nanti dia cari lingkungan yang tambah rusak lagi, dia cari hubungan sama jenis lagi karena dengan teman-temannya tidak lagi peduli dengan dia gitu, sehingga dia cari tempat pelampiasan yang lain. Maka solusinya dekati dia baik-baik, tetap ngajak dia pada agama, dan mudah-mudahan Allah beri dia hidayah. Baik, lagi silakan di Zoom. Silakan dari raise hand dengan nama Ikhwan 11. Silakan dengan nama Ikhwan 11. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya Ustaz, ini pertanyaan di luar tema sebenarnya. Jadi saya ini umur sudah OTW 28 tahun. Yeah. Sudah siap menikah. Tapi belum menikah. Belum menikah. Cuma dari segi sudah kerja Ustaz, dari segi penghasilan sebenarnya sangat lebih dari cukup. Nah, kok bisa? Cuman dari keluarga sendiri itu ada hutang. Terus masih menanggung beban adik kuliah. Nah, aneh sudah paham sebenarnya janji Allah bahwa rezeki bakal ditanggung kalau kita menikah. Cuman tetap ada kalkulator hitung-hitungan aneh sendiri. Aneh khawatirnya jadi generasi sandwich. Maksudnya keluarga aneh yang baru nanti harus aneh nafkahin, tapi tidak mungkin meninggalkan keluarga yang sedang ada masalah di ekonomi. Itu gimana Ustaz? Apakah aneh termasuk dalam maksudnya ragu dengan janji Allah seperti itu, atau selesaikan dulu masalah yang ada di keluarga? Kenapa tidak nikah saja terus yakin nanti Allah tolong dua-duanya untuk nolong keluargamu yang nanti dengan istri barumu, plus Allah tolong juga untuk menyelesaikan utang keluargamu. Kenapa nggak yakin dua-duanya? Kan Allah mungkin lakukan dua-duanya sekaligus seperti itu. Kalau kamu nggak mungkin, namun kalau Allah mungkin.
Nah itu Ustaz, sebenarnya sih yakin sih, cuman ya Ustaz masih ada kalkulator dunia yang Iya berarti belum takut yakin. ini takut zolim juga nanti ke istri Ustaz. Iya kan belum coba. Oke. Oke. Oke Ustaz. Iya, Siap. apa kurang yakin apa coba? Ya itu Ustaz, karena hutang itu cukup besar Ustaz. Iya, aku tahu hutangnya besar. Kenapa kalau tidak yakin kalau dengan menikah Allah selesaikan masalahmu dengan istrimu, nanti rezekinya dicukupi dengan orang tuamu, Allah mudahkan lagi urusanmu itu. Katanya tadi penghasilannya lebih daripada cukup. Mungkin karena aneh belajar financial planning juga Ustaz, jadi ya Enggak, pikiranmu terlalu neko-neko. Banyak yang menikah itu nggak ada penghasilan yang ini juga cuma terbatas, tapi dia yakin dia jalani, ya sudah akhirnya mapan. Padahal kamu sudah cukup itu. Rizki kan Allah yang tanggung itu. Kadang rizki itu datang dengan sendirinya gitu. Penting sudah kita usaha. Oke, Ustaz. Iya, ada sesuatu yang tidak masuk akal kan, logikamu itu kan kayaknya terbatas banget. Ini kayaknya nggak mungkin. Wong cicak aja cuma di dinding aja, nyamuk lewat aja tetap itu jadi rezekinya. Iya, aneh ada di persimpangan itu Ustaz. Jadi salah satu sisi sangat yakin Allah menjaga, satu sisi masih ada rasa ketakutan sebenarnya. Iya, harus. Jadi takut zalim kedua keluarga baru. Terlalu berlebihan pikiranmu itu. Kenapa Ustaz? Terlalu berlebihan. Oke. Siap Ustaz. Oke Ustaz, jazakallah Ustaz. Maju terus, insya Allah. Allah mudahkan ya. Iya. Amin. Bismillah. Oke Ustaz, syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, satu lagi. Terakhir ya di Zoom, ayo. Silakan yang raise hand dengan nama HP. Silakan dengan nama HP. Assalamualaikum Ustadz. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya, ada baru-baru ini ada seorang ilmuwan yang ngajak nikah kayak gitu. Ya. Terus saya tanya tentang ibadahnya dia lah ibaratnya. Saya tanya sholatnya gimana, terus dia jawab, ya saya sholat cuma masih menunda-nunda dan kadang ada yang bolong kayak gitu. Terus itu gimana Ustadz? Saya masih bingung untuk mengiyakan itu, gimana pendapat Ustadz? Sholat saja nggak beres. Sebelum itu saya tuh istikharah minta petunjuk, dikasih jodoh kayak gitu. Cuman terus tiba-tiba kayak ada sinyal kayak gitu, ada seorang ikhwan yang datang ini, tapi yang datang tuh ya maksudnya nggak sesuai sama saya kayak gitu loh Ustadz. Itu gimana Ustadz? Apa saya jalanin dulu? Maksudnya apa saya ya udah coba ikut ta'aruf atau gimana gitu? Itu saya sudah masalah sholatnya gitu. Saya yakin itu jamaahnya juga nggak benar itu. Kalau sholat saja bolong-bolong, apalagi sholat berjamaah. Kalau seperti ini dia tidak bisa. Untuk urusan lain juga akan sulit. Ini sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab. Kalau seorang itu untuk urusan sholat saja tidak beres, maka urusannya lain lebih tidak beres lagi. Berarti ngurus istri juga nanti nggak beres sama. Gitu ya. Iya. Itu saya sholat bolong-bolong. Apalagi mau tanya dia, sholat subuh berjamaah nggak kamu ke masjid? Wong tadi aja sholat bolong-bolong gimana? Ya, baik Ustaz. Iya. Timbang-timbang deh. Bukan saya bilang timbang-timbang deh, nggak usah. Nggak usah ya Ustaz? Iya, saya nggak usah bilang timbang-timbang, nggak usah. Itu nggak perlu istiqoroh lagi itu. Iya, nggak ada istiqoroh untuk dia itu, nggak ada itu. Ya Allah istiqoroh saya milih dia ini, dia malah sholat seperti ini, boleh nggak usah, ngapain? Ngapain untuk istiqoroh untuk sesuatu yang nggak jelas kayak begitu? Bukan nggak jelas, tidak jelas itu, coba lihat. Bukan belum jelas ya, ini nggak jelas. Iya Ustaz. Makasih Ustaz. Iya, nggak usah istiqoroh ya. Wes batal aja. Oke Ustaz. Iya. Baik, terus saya balik. Ada telepon? Baik, ini ada di YouTube.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf nanya di luar topik. Bagaimana menata hati ketika kita tertarik menyukai ikhwan tapi tidak berani untuk memulai ta'aruf? Bolehkah akhwat memulai duluan ta'aruf? Asalnya akhwat itu punya rasa malu yang besar. Ya, punya rasa malu yang besar. Maka saran saya tetap akhwat tahan dulu ya, biar nanti nggak kecewa gitu ya. Itu yang jadi pertimbangan. Namun kalau dia mau maju pun nggak masalah sih, boleh-boleh saja. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada sepasang akhwat dan ikhwan yang berzina, namun keduanya tobat dan memutuskan untuk menikah, apakah dosa zina tersebut masih berjalan sampai sudah menikah? Yang penting tobat-tobatan nasuha, nggak dilanjutin lagi ya, sebelum nikah zina lagi, enggak, tobat. Syarat pentingnya kata Imam Nawawi, al-iqla, berhenti, kemudian an-nadam, menyesal, kemudian al-azam, bertekad tidak mau mengulangi lagi. Ada telepon? Ada angkat terakhir? Enggak. Cut, type. Baik, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk malam ini. Besok pagi ada kajian, kita bahas Sabtu dan Ahad. Saya bahas langsung dari masjid ya. Karena kita buat protokoler untuk orang datang tapi cuma 30. Jamnya sama, kajiannya Bulughul Maram untuk Sabtu dan Ahad tentang taharah atau bersuci. Pembatal wudhu bisa cek di rumaiso.com. Mudah-mudahan ini sebentar lagi saya cek websitenya lagi error sedikit. Kalau tidak nanti saya sebar lewat WA atau Telegram, di Telegram Rumaiso. Nah itu bisa dapatkan PDF-nya, PDF untuk kajian besok pagi untuk Sabtu dan Ahad. Sabtu dan Ahad pokoknya Bulughul Maram kitab Toharoh. Nanti tetap ada tanya jawab seperti biasa jam 6. Silakan tanya untuk waktu setengah jam. Begitu juga nanti yang hadir langsung di sini juga bisa bertanya. Kemudian jangan lupa besok pagi jam 9 ya, deal kita bahas pelajaran penting besok dengan Ustadz Irwandi Tirmizi jam 9 sampai jam setengah 11 tentang harta haram muamalat kontemporer. Sekali lagi tentang harta haram muamalat kontemporer, tapi tentang kaidah bisnis online. Bisa siapkan pertanyaan dari malam hari ini, nanti tinggal kirimkan di YouTube atau di WhatsApp, nanti kami bacakan, kemudian kami akan tanyakan kepada Ustadz Irwandi. Atau kalau ada kesempatan beliau izinkan telepon, nanti kita juga siap layani telepon tadi. Namun sekali lagi kalau nanya di majelis kayak gini, to the point, tidak usah panjang-panjang lebar, ya bisa meringkas pertanyaan seperlunya karena yang lain juga butuh untuk bertanya. Baik, demikian mudah-mudahan manfaat ya. Jangan lupa yang belum subscribe channel Rumaiso TV ini biar dapat notifikasinya dinyalakan juga agar tahu besok kajian apa, Ahad kajian apa dan seterusnya. Demikian kita cukupkan, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.